Supaya nanti lebih cepat, Bapak Ibu, silakan mendownload aplikasi ChatGPT. Ya, Bapak Ibu pergi ke Play Store, lalu ketik di kotak pencarian ChatGPT. Nah, nanti kalau Bapak udah mendapat, silakan di-download. Cukup kecil kok, nggak besar. Ya, kecil. Yang Windows. Ada juga ya? Langsung pakai browser aja, Pak. Ya, pakai Chrome bisa. Pakai Chrome bisa, pakai Google juga bisa. Ya, ada Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, apakah kita bisa segera mulai? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami semua bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami berdoa kiranya waktu yang sempit ini kami boleh pakai semaksimal mungkin untuk kami boleh belajar bersama tentang AI dan bagaimana AI bisa dipakai untuk pelayanan. Tuhan, kami berdoa Engkau tolong kami beri hikmat-Mu supaya ketika kami mempelajari ini kami sungguh melihat hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia, supaya kami boleh sangat berhati-hati ketika memakainya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk semua peserta yang akan bersama-sama belajar, kiranya Engkau beri kesabaran terhadap diri sendiri, beri kesabaran untuk kami mau terus belajar untuk kami boleh semakin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, oke. Saya ingin memperkenalkan tim Sabda yang hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya Yulia, saya ketua dari Badan Pembina Yayasan Lembaga Sabda. Kemudian ada Ibu Evi. Ibu Evi adalah ketua dari Yayasan Lembaga Sabda. Kemudian ada tim yang lain yang bersama-sama, ada Roma. Ya, ini tim dari Akademi, Sabda Akademi. Kemudian ada Nehemian dari Media Akademi, Media Sabda. Kemudian ada Yos dan ada Aldo. Ini tim IT dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, Bapak Ibu, kenapa kami banyak sekali yang datang hari ini? Ada 6 orang dan 1 sopir. 7 orang bersama-sama karena apa? Karena kami ingin membantu Bapak Ibu semuanya. Karena nanti akan ada praktek. Nah, Bapak Ibu yang merasa diri gaptek, jangan kecil hati. Kami akan membantu dari awal bagaimana Bapak Ibu bisa pakai. Jadi Bapak Ibu jangan malu-malu, saya ingin dengerin aja, saya nyimak aja. Jangan. Bapak Ibu rugi kalau cuma dengerin saja. Harus sampai nanti pulang bisa pakai. Gitu ya. Sampai Bapak Ibu nanti bisa pakai. Nah, tapi saya tahu Bapak Ibu mungkin belum semuanya kenal AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bahkan mungkin Bapak Ibu masih ada yang curiga dengan AI. Sangat tidak apa-apa. Kami justru sangat menghimbau Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, yang tidak jelas, yang ingin tahu lebih banyak tentang AI, tanyakan sampai setuntas-tuntasnya hari ini. Karena apa? Bapak Ibu adalah hamba Tuhan yang memimpin gereja, yang menjadi gembala gereja. Jemaat Bapak Ibu tuh semua sudah pakai AI. Padahal mereka itu mengharapkan Bapak Ibu tuh memberi tuntunan, memberi panduan, prinsip Kristennya apa untuk memakai AI. Gitu ya Bapak Ibu. Karena itu saya sangat mengharapkan Bapak Ibu jangan malu bertanya. Kami tahu semua masalah yang Bapak Ibu hadapi dan kami ingin bisa menolong. Bagaimana ini bisa menolong Bapak Ibu untuk pelayanan. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai. Bisa siap? Ya, sudah. Nanti kalau Bapak Ibu udah siap, kalau ingin lanjut cepat, saya bisa lebih cepat. Nanti kalau Bapak Ibu bilang, kecepatan, ya, saya akan lambatkan. Ya, jadi Bapak Ibu tolong, ini kita sudah sekeluarga, keluarga dalam Tuhan, sudah tahu, saling mengenal walaupun tidak secara tatap muka, tapi mengenal secara iman. Jadi Bapak Ibu silahkan keraguan apapun atau pertanyaan apapun, jangan sungkan untuk ditanyakan. Jangan sampai nanti sampai rumah masih grundel dan masih merasa aduh nggak dapat banyak gitu ya. Saya harap nanti pulang Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak. Oke, kita akan mulai.
Ya, ini adalah tema kita hari ini. Apa dan bagaimana AI? Kita akan membahas empat presentasi hari ini. Saya akan presentasi, habis itu Ibu Evi akan presentasi, kemudian Saudari Roma akan presentasi, kemudian akan kembali lagi ke saya. Ya, jadi kita akan bagi menjadi 4 presentasi. Nanti setelah saya presentasi, Ibu Evi akan memberikan praktek bagaimana saudara akan bisa memakai AI. Lalu kita akan break. Setelah break kita akan kembali lagi, kita akan lanjutkan lagi dengan Saudari Roma yang akan menolong bagaimana mempersiapkan khotbah dengan AI. Lalu setelah itu saya akan menolong Bapak Ibu untuk bagaimana memultiplikasi khotbah, ya. Kemudian setelah itu kita akan makan siang, ya. Dan Bapak tadi sudah berjanji boleh sampai lambat karena Bapak Ibu sudah kenyang. Hari ini makan 2 snack dan 1 makan siang. Jadi Bapak Ibu akan tinggal lebih lama, silakan. Kami akan siap sedia. Oke. Kita akan mulai dengan agenda saya yang akan presentasi hari ini. Ya, ada 3 bagian yang saya akan sampaikan. Pertama adalah apa itu AI. Bapak Ibu yang belum dengar, bahkan baru pertama kali ini dengan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu yang sudah tahu banyak, bahkan yang sudah pakai banyak juga tidak apa-apa. Kami akan bisa melayani dua-duanya. Oke? Kemudian kedua, mengapa Sabda mengajarkan AI? Mengajarkan bagaimana pendeta jemaat Tuhan untuk memakai AI. Kemudian yang ketiga, apakah AI bermanfaat bagi Tuhan, bagi pelayanan, dan bagi gereja? Ya? Oke. Yang pertama, apa itu AI? Ya, saya tidak akan menjelaskan secara teknis karena saya juga bukan orang teknis dan Bapak Ibu juga bukan orang teknis. Jadi ini cara gampang untuk kita tahu apa itu AI atau Artificial Intelligence atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Ini di sini masih ada kursi, Ibu? Masih ada, Bapak masih ada kursi di sini? Ya, oke. AI adalah mesin, Bapak Ibu. AI itu bukan orang, bukan oknum, tapi AI itu mesin, ya. Kemampuan mesin yang bisa belajar. Nah, ini yang agak aneh ya. Yang biasanya belajar itu siapa Bapak Ibu? Manusia. Tapi ini mesin bisa belajar. Betul, mesin yang bisa belajar. Nah, belajar apa? Belajar meniru kecerdasan manusia. Entah itu fungsi kognitif atau yang lain ya. Untuk melakukan apa? Melakukan berbagai tugas. Jadi bagaimana mesin menolong atau meniru cara manusia belajar untuk bisa menolong manusia melakukan tugasnya. Jadi AI ini asisten Bapak Ibu atau orang yang magang yang menolong kita. Tapi dia bukan orang, bukan oknum, tapi mesin. Ya. Untuk melakukan apa? Macam-macam. Melakukan tugas seperti bahkan penalaran, bahkan pembelajaran, pembahasan, bahkan memecahkan masalah Bapak Ibu, AI bisa menolong. Nah, tapi ada satu sikap yang harus kita miliki ya. AI itu cuman alat, tidak boleh disembah atau tidak boleh digantungkan hidup saudara pada AI. Nah, ini yang sangat bahaya. Karena itu Bapak Ibu ketika kita mempelajari AI, kita perlu belajar dulu prinsipnya supaya Bapak Ibu tahu bagaimana menempatkan AI. Soalnya kalau tidak, Bapak Ibu nanti akan diperbudak oleh AI, akan diperalat oleh AI, bahkan dimanfaatkan oleh AI. Karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar satu hal lagi tentang definisi. AI itu adalah machine learning, ML, atau mesin yang bisa belajar ditambah dengan large language model. Itu satu, saya nggak perlu menjelaskan secara teknis karena saya juga nggak bisa menjelaskan secara teknis ya. Tapi itu adalah mesin yang diajar oleh satu data yang sangat besar sekali, data yang luar biasa besar, seluruh internet, untuk dia bisa melakukan tugas seperti manusia, berpikir seperti manusia, memberikan penalaran seperti manusia. Nah, memakai parameter yang sangat besar sekali.
Saudara, ini setahun ini alat-alat AI itu kebanyakan masih gratis ya, tapi itu mahal luar biasa. Itu investasi yang besar-besaran, memakai listrik yang luar biasa besar. Nah, saudara akan melihat ya, mulai tahun ini, sudah 1 tahun kan, seperti ChatGPT, sekarang mulai alat-alat itu pelan-pelan akan berbayar. Karena nggak mungkin bahkan seluruh pemerintahan itu, entah negara Amerika, entah negara India, entah negara Eropa, itu memberikan fasilitas servis AI itu nggak murah, Bapak Ibu. Sangat mahal sekali. Karena itu Bapak Ibu pelan-pelan nanti akan dibiasakan untuk berinvestasi dengan membayar. Saat ini belum semuanya, tapi pelan-pelan akan berbayar. Nah, Bapak Ibu kenapa ini penting? Bapak Ibu pernah punya anak kan ya? Bukan melahirkan anak, tapi punya anak. Bapak Ibu mengikuti tidak waktu mereka belajar berbicara? Anak kecil 1 tahun, 2 tahun yang mulai belajar bicara. Kata-kata apa yang pertama Bapak Ibu akan ajarkan kepada anak-anak? Mama, papa, ya enggak tahu. Bapak Ibu mengajarkan anak bayi yang usia 1-2 tahun untuk bisa ngomong mama berapa lama? 1 kali Bapak, ayo ngomong mama, langsung dia bisa? 2 kali bisa? Berulang-ulang bahkan puluhan kali, ayo mama, keliru lagi, mama, lupa lagi. Itu anak loh Bapak Ibu. Ini mesin mencoba belajar cara manusia belajar. Berapa kali mesin akan diulang-ulang mengajar untuk bisa mengatakan mama atau bisa membuat bahasa manusia? 10 kali? 50 kali? 100 kali? 1000 kali? Saudara, puluhan ribu kali diulang-ulang sampai mesin itu tahu bagaimana bisa berbicara seperti manusia. Dan parameternya tuh banyak. Seperti anak saja. Anak itu parameter, tapi kemampuan manusia masih jauh lebih bagus, lebih baik. Tuhan yang menciptakan otak ya. Mesin yang menciptakan manusia. Masih lebih. Saudara kalau tanya anak yang masih kecil tuh, ayo ngomong mama. Ma, oke ngomong lagi mama, ini mama. Udah gitu, saudara harus kasih tahu toh, ini ada banyak perempuan, banyak ibu-ibu, tapi tidak semuanya boleh dipanggil mama, hanya satu tok yang boleh dipanggil mama. Itu parameternya apa? Mama itu yang mukanya seperti ini, yang warna rambutnya seperti ini, yang bajunya seperti ini, yang tingginya seperti ini, yang semua itu parameter untuk ngomong mama saja itu parameternya untuk menilai yang mana yang mama, itu tuh banyak kan. Suaranya enggak seperti itu, ini suara mama yang ini kusut, ini suara perempuan, iya tapi itu bukan mama. Anak itu harus belajar membedakan perempuan yang satu dengan perempuan yang lain, mana yang mamanya, yang mana tidak. Rumit enggak? Saudara, mesin itu diajarin bukan dengan 10 parameter kalau tadi ya, tingginya, suaranya, rambutnya, itu parameter. Ini mesin, saudara, jutaan, ratusan juta parameter untuk menentukan ini tuh apa, ini apa. Itu begitu canggihnya sampai mesin itu bisa membedakan ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tahu. Ini bahasa Jawa atau bahasa yang lain tahu. Ini bahasa negara mana tahu. Saudara, jadi saudara bisa, ini hanya untuk membayangkan saja ya. Mesin ini pintar sekali. Saudara pernah membaca buku seumur hidup. Bapak umur berapa, Pak? 54. Seumur Bapak 54 sudah membaca berapa buku? Banyak, 100? Lebih, 200? Saudara, mesin AI itu membaca berapa buku? Triliunan buku yang ada, karena itu seluruh data yang ada di internet. Jadi kalau dibilang manusia sama AI itu pintar mana? Bapak Ibu cuma baca 200 buku, baca seluruh data yang ada di internet. Saudara merasa tersinggung nggak? Loh, kok mesin kok lebih pintar kok dari manusia? Tersinggung nggak? Terus, aku nggak mau pakai AI. AI mengalahkan manusia. AI lebih pintar dari manusia, saya nggak mau pakai AI. Boleh nggak sih kalau seperti itu? Kenapa? Kenapa nggak boleh?
Semua teknologi, hampir kebanyakan teknologi lebih pintar dari manusia, lebih kuat daripada manusia. Sekarang saya tanya aja ke saudara, saudara merasa tersinggung atau merasa terintimidasi dengan mobil nggak? Mobil sama saudara kuat mana? Kuat mobil. Saudara dilindas mobil, saudara hancur. Saudara bisa melindas mobil nggak? Pesawat. Saudara bisa lari secepat pesawat, terbang? Pesawat bisa. Saudara nggak bisa terbang. Saudara merasa terintimidasi nggak? Jadi saudara kesimpulannya, pada dasarnya teknologi-teknologi yang dibuat manusia itu lebih daripada manusia. Betul nggak? Lebih kuat, lebih cepat. Saudara lari, mungkin kecepatannya cuma berapa? Kalau saudara naik motor, pakai mobil balap, jauh lebih cepat daripada kaki saudara. Apakah saudara tersinggung? Enggak kan? Sama saudara. Banyak orang tidak menerima AI akan menganggap nanti AI akan lebih pintar daripada manusia dan menguasai seluruh manusia. Masuk akal enggak? Kenapa kita enggak takut dengan pesawat, dengan mobil yang lebih cepat, lebih kuat daripada manusia? Tapi dengan AI takut. Nah, ini sesuatu yang saudara perlu mulai bicarakan ya. Next. AI dangerous. AI itu berbahaya. Ya. Kalau ada banyak orang yang takut nanti AI akan menguasai dunia, apakah ya? Mungkin. Tapi tidak harus pergi ke sana Bapak Ibu. Saudara sekarang AI yang sekarang yang belum menguasai dunia pun itu bahaya. Kalau saudara tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan baik dan tidak tahu prinsip-prinsipnya. Next. Ya, betul. AI itu scary, menakutkan. Ya, karena itu Bapak Ibu, kita perlu tahu sebagai hamba Tuhan tuh sesuatu yang menakutkan bukan berarti terus dibuang gitu ya. Ingat ya, kalaupun Bapak Ibu tidak pakai AI, jemaat saudara pakai enggak? Hah? Terus gimana saudara caranya memberi nasihat pada jemaat saudara kalau saudara sendiri tidak tahu apa-apa tentang AI? Karena itu Bapak Ibu, ini adalah edukasi untuk hamba Tuhan, untuk tahu apa tuh AI supaya tahu gitu. Jemaat saya tuh ngapain dengan AI? Jemaat saya tuh pakai AI itu untuk apa dan bagaimana? Nah, kalau saudara, saya tanya sekarang, siapa di sini yang sudah pakai AI? Loh, yang lain? Udah. Ini, loh yang di sini tidak ada yang pakai? Belum. Pak Tri bohong. Betul. Semua di sini sudah pernah pakai AI. Sadar atau tidak sadar. Oke, siapa pernah beli barang dengan Tokopedia? Dengan Shopee? Itu pakai AI Bapak Ibu. Saudara pernah pakai Google Map? Nah, sekarang bilang, ayo Bapak pakai enggak? Nah, sekarang bener kan? Pak Tri bohong, si dia tuh sudah pakai AI tapi tidak sadar. Google Map itu juga pakai AI. Saudara pernah buka pakai Google? Cari bahan, cari informasi, itu juga pakai AI. Saudara pakai email? Itu juga pakai AI. Saudara kalau nulis misalnya entah bahasa Inggris, entah bahasa Indonesia ya, selamat pagi, terus nanti saudara nulisnya selamat pagi misalnya, bukan pagi tapi pagi. Terus di garis bawah merah oleh Google. Itu AI yang ngasih tahu, lu salah ketik. AI itu bisa tahu loh kalau saudara salah ketik, langsung di garis bawah merah. Saudara naik ganti langsung baru hilang. Itu AI Bapak Ibu. Saudara ada yang pakai Instagram, punya akun Instagram, itu juga pakai AI Bapak Ibu. Makanya iklan-iklan yang muncul itu sesuai dengan yang saudara inginkan karena itu sudah dipilih oleh AI. Begitu Bapak Ibu ngeklik satu informasi atau satu iklan, misalnya iklan iklan pembersih misalnya ya. Nanti tiba-tiba lupa ada lagi. Itu AI langsung tahu, oh Bapak Ibu seneng iklan itu.
kasih lagi, kasih yang sama. Kalau saya misalnya saya mengeklik informasi akun dari gereja, nanti akan muncul juga gereja itu lagi terus padahal saudara nggak follow. Itu AI Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang saya nggak pakai AI, sama sekali tidak mungkin. Karena Bapak Ibu sudah pakai AI. Entah sadar atau tidak. Ya, next. Karena itu Bapak Ibu harus belajar tahu lebih banyak. Supaya hal yang menakutkan ini Bapak Ibu bisa hindarkan. Bukan untuk saudara lawan ya. Tidak mungkin saudara akan melawan AI. Tapi saudara harus tahu kapan saudara berhenti, kapan saudara memperlakukan AI supaya saudara tidak dimakan oleh AI atau tidak dijerumuskan oleh AI. Ya, next. Nah, seperti tadi ya, semua teknologi itu ada bahayanya. Bukan cuma AI Bapak Ibu, semua teknologi. Saudara tahu listrik? Listrik bahaya tidak? Berguna, tapi juga bahaya. Listrik bisa menghanguskan satu gedung rumah. Bisa kalau itu konslet. Ya, api bagus untuk masak dan segala macam berguna. Tapi bisa membakar manusia, bisa membakar rumah, bisa. Listrik bisa membunuh orang, bisa. Salah satu bekas staf dari Yayasan Lembaga Sabda kesetrum waktu dia membersihkan kolam ikan. Dia mati karena listrik, kesetrum listrik. Jadi listrik itu jahat nggak? Dia bunuh loh. Jahat, tapi sekaligus listrik itu juga berguna. Ya nggak? Semua teknologi seperti itu Bapak Ibu. Kalau dipakai dengan benar akan berguna, kalau dipakai secara salah akan berbahaya. Nah sekarang kita akan melihat bahayanya. Ya, oke, next. Ya, ini respons yang kurang bijaksana oleh orang-orang Kristen ya terhadap AI. Ada orang yang tidak peduli, nggak peduli lah, aku juga belum pakai kok, aku nggak mau tahu. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, saudara tidak lagi bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus menjadi panutan, harus menjadi pembimbing untuk jemaat. Kalau jemaat tanya, Pak, kami boleh pakai AI enggak? Pak, bisnis kami pakai AI boleh enggak? Nah, Bapak Ibu bagaimana bisa memberi nasihat kepada jemaat? Pak, saya konseling dengan AI. Anak saya konseling pakai AI, enggak mau datang ke orang atau pendeta, tapi dia konseling dengan AI, boleh enggak? Banyak pertanyaan seperti itu yang Bapak Ibu pasti nanti akan hadapi, ya. Nah, tapi di satu pihak ada juga sekarang mulai nih Bapak Ibu, hamba Tuhan yang terlalu banyak menggunakan AI sampai kecanduan, sampai mengagungkan AI, bahkan mempercayai AI 100%. Ada satu hamba Tuhan yang sangat terkenal bilang ke saya, aduh Bu, saya kecanduan TikTok. Saya kalau sudah buka TikTok itu nggak bisa berhenti. Ini padahal hamba Tuhan terkenal loh. Saya nggak akan sebutkan namanya. Saya kecanduan Bu, nggak bisa berhenti. 1 jam, 2 jam ketika sudah melihat video-video TikTok tiba-tiba udah 1 jam, hilang waktunya. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi hal ini? Saya berharap jangan ada Bapak Ibu di sini yang kecanduan ya dengan sosial media atau bahkan hal yang lain yang berhubungan dengan internet yang Bapak Ibu tidak bisa menguasai. Nah ini yang paling penting. Kalau kita tahu bahayanya AI, Bapak Ibu tuh bisa mengendalikan diri. Kalau tidak tahu bahayanya, saudara terjerumus dan saudara benar-benar saudara akan jadi orang linglung. Bahkan sekarang banyak sekali bayi-bayi, anak-anak yang kecil-kecil ya, yang sudah dikasih HP, sampai tidur pun gini-gini. Pernah lihat nggak ada video yang seperti itu? Bagaimana saudara memberi nasihat kepada pasangan-pasangan muda di gereja saudara untuk orang tua yang tidak tahu bahayanya AI, tidak tahu bahayanya digital, dan membuat anak-anak mereka menjadi kecanduan. Entah kecanduan game, kecanduan video, dan lain-lain. Apalagi kalau udah kecanduan porno. Ada hamba Tuhan pun, bahkan ada rektor yang pernah saya tahu ya, kecanduan dengan pornografi.
Bahaya enggak? Bahaya, sangat bahaya Bapak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Next. Nah, bagaimana kita melihat teknologi dari kacamata Allah? Menurut kacamata Allah, teknologi itu baik atau tidak baik? Menurut Bapak Ibu? Dari mana Bapak Ibu bisa menjawab baik? Di mana teknologi pernah disebutkan dalam Alkitab? Pernah nggak? Teknologi macam-macam ya. Ada tadi teknologi listrik, ada teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi pakaian, sandang pangan, tempat tinggal, itu semua pakai teknologi ya. Ada nggak di Alkitab kata teknologi? Ya, tapi bukan teknologi. Kata teknologi tidak pernah muncul di Alkitab. Tetapi kalau saudara ingin tahu lebih jauh ya, siapa yang pertama kali memperkenalkan teknologi kepada manusia? Di Alkitab. Kok tahu Pak? Ya, ya Tuhan yang ngasih petunjuk. Itu teknologi pembangunan, teknologi arsitektur. Tuhan yang kasih. Lebih awal dari itu. Saudara ingat Adam dan Hawa? Tuhan memperkenalkan satu teknologi yang lebih baik daripada yang dipilih Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tahu bahwa dia telanjang, dia malu. Ya enggak? Lalu dia memasang daun-daun. Itu teknologi yang dibuat manusia untuk melindungi badan. Terus Tuhan ngasih apa? Teknologi yang lebih baik. Berarti Tuhan anti teknologi enggak? Itu pakaian Tuhan kasih dari kulit binatang yang lebih awet dibandingkan daun. Itu Tuhan yang memperkenalkan pertama kali kepada Adam dan Hawa tentang teknologi pakaian. Jadi Bapak Ibu, teknologi itu bukan anti. Kita orang Kristen tidak boleh anti dengan teknologi. Itu tadi ya. Walaupun ada yang salah jelas, seperti Menara Babel. Itu kan ada teknologi batu, bata yang ditemukan oleh manusia pada saat itu. Lalu dia membuat menara dan melawan Tuhan. Ada teknologi yang melawan Tuhan dicatat di dalam Alkitab, tapi ada juga teknologi yang dibuat oleh Tuhan sendiri yang kita tahu. Kemudian ada juga teknologi lain seperti menulis. Paulus menulis di atas apa? Papirus, di atas perkamen. Itu teknologi tulis-menulis. Sampai akhirnya tahun 1500-an muncul teknologi cetak. Sebelum reformasi ada mesin cetak yang ditemukan dari Gutenberg. Itu teknologi yang akhirnya Tuhan pakai apa? Buku pertama kali yang dicetak dengan mesin cetak itu apa? Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kekristenan dan teknologi itu sudah berkawan sejak dulu sampai sekarang. Tapi apakah ada buku yang jahat yang dicetak? Banyak. Jadi bisa baik, bisa jelek, tergantung siapa yang memakainya. Nah, ini Bapak Ibu, prinsip Alkitab yang Bapak Ibu perlu tahu. Teknologi adalah pertama dari Tuhan. Saudara bisa lihat dari Kolose 1 ayat 16-17. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dari Dia, bagi Dia. Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Listrik kelihatan enggak? Tidak kelihatan. AI juga mungkin tidak kelihatan. Ya. Tetapi itu semua datang dari Tuhan. Kok bisa? Karena Tuhan yang memberikan kepandaian kepada manusia. Tapi ingat, semua ciptaan manusia itu diciptakan oleh manusia yang sudah berdosa. Karena itu harus hati-hati. Ya. Kedua, teknologi apapun, entah komunikasi, entah transportasi, entah apapun, itu adalah alat saja. Bukan untuk disembah. Itu hanya alat untuk menolong manusia. Kalau alat itu tidak menolong manusia, perlu dipakai enggak? Tidak perlu. Tapi kalau menolong manusia, maka itu akan kita pakai. Seperti AC di tempat ini. Dulu kita ribut ya. Wah, gereja jangan pakai AC. Wah, itu mewah sekali. Wah, sekarang ada enggak gereja yang enggak pakai AC? Oh, ada. Di desa ya, Pak?
Oh iya, gereja Bapak mungkin ada yang enggak pakai AC. Ya, dulu ribut sangat, enggak boleh pakai AC, gereja itu harus sederhana, bla 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 gitu ya. Tapi sekarang kita nggak tahan dengan cuaca yang sangat panas, gitu ya. Tapi itu cuma alat, jangan jadikan itu sarana untuk membuat kita tergantung kepadanya. Ketiga, untuk menolong. Alat itu diciptakan oleh manusia menjadi teknologi yang bisa menolong manusia. Kalau teknologi itu sudah tidak menolong manusia, maka harus dibuang. Kalau itu mencelakakan manusia, juga harus dibuang. Tetapi karena teknologi itu biasanya punya dua sisi, bisa dipakai baik, bisa dipakai tidak baik, maka Bapak Ibu harus pinta bijaksana dari Tuhan. Bagaimana memakai itu dengan baik. Nah, satu lagi yang perlu saudara tahu. Teknologi apapun itu tidak netral. Orang bilang kan itu netral, itu enggak bisa memberi pengaruh apapun. Tidak. Semua teknologi itu tidak netral. Kenapa? Karena teknologi itu bisa mempengaruhi, bisa mengubah manusia. Kalau saudara sudah diubah oleh teknologi, kalau itu diubah jadi baik, bagus. Kalau tidak baik, contoh, saudara punya mobil, bermanfaat tidak? Untuk pamer-pamer atau untuk saudara bisa melayani dengan lebih baik? Nah, tapi kalau sudah kecanduan dan kelebihan, mobil itu bisa membuat saudara malas, betul nggak? Mobil itu motor lah, nggak usah mobil. Profit itu bisa membuat saudara malas. Bisa. Mau ke pasar yang jaraknya cuma 100 meter aja saudara pakai motor, itu kebangetan ya. Terus saudara akhirnya tidak olahraga, dan akhirnya banyak penyakit. Nah, kakinya tidak dipakai. Jadi saudara, teknologi itu bisa mengubah sifat saudara yang sebenarnya saudara itu rajin menjadi malas. Karena apa? Karena saudara menggantungkan diri pada motor dan saudara tidak mau lagi bergerak dan akhirnya banyak penyakit. Nah, keempat, teknologi semua yang diciptakan oleh manusia, karena itu teknologi yang sudah diciptakan oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa, harus ditebus. Manusia sudah jatuh dalam dosa, ya. Bukan hanya manusia yang ditebus, tapi seluruh alam semesta juga ditebus oleh Tuhan. Dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Teknologi bisa dipakai untuk hal yang tidak baik. Tetapi kalau saudara tebus dan itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memakai dengan luar biasa. Ya. Ketiga, kenal. Semua teknologi harus ditebus dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Teknologi adalah dari Tuhan dan harus ditebus dan dipakai, dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk keenaan diri sendiri, bukan untuk merusak diri sendiri, tapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu moto dari Yayasan Bakat Sabda. IT for God. IT untuk Tuhan. Karena kita ingin merebut kembali teknologi itu untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Next. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita harus menebus teknologi apapun yang saudara pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk malah justru merendahkan derajat manusia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, ada alasan yang sangat kuat mengapa Sabda mengajarkan AI. Sebenarnya banyak. Sabda ribut-ribut sekali sih mengajarkan AI. Nah, ada alasannya. Next. Ada 4 fakta, ada 3 tujuan, dan ada 2 hasil yang diinginkan, dan ada 1 keinginan atau kerinduan. Ya, saya akan sebutkan satu persatu. Ada 4 fakta. Kenapa Sabda mengajarkan AI? Karena AI sudah di sini. AI is here. Sudah ada. Kayak Bapak tadi tahu, nggak pernah pakai. Oh, ternyata saya pakai Google Map. Itu sudah ada AI. Saudara, AI akan semakin luas mempengaruhi semua hajat hidup manusia. Sekarang mungkin, oh ya ini, oh ya, yang itu belum, yang ini sudah. Nanti pelan-pelan semuanya, termasuk sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang bilang, nggak boleh anak saya di sekolah pakai AI. Nanti saudara bisa enggak?
Tidak larang, tidak bisa. Ya. Nah, AI is here. Yang kedua, AI is here to stay. AI ada di sini untuk tinggal, bukan untuk kontrak, Bapak Ibu. Bukan untuk dolar. Bukan untuk tren. Ada orang bilang, itu kan tren, nanti ya akan hilang sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Sekarang saya bilang, sama dengan listrik. Saudara kebayang enggak, listrik tidak akan ada lagi di dunia ini? Mungkin enggak? Mungkin listrik tidak akan ada di dalam kehidupan manusia? Tidaklah. Bagaimana saudara bisa hidup tanpa listrik? Oglangan kan cuma sejam 2 jam, Pak. Ini selamanya. AI juga, Bapak Ibu. AI itu akan seperti listrik, akan tinggal sampai kebudayaan manusia habis. Jadi AI, Bapak Ibu, AI datang ini bukan untuk sebentar tren lalu hilang. Tidak. Akan seperti listrik, akan selamanya ada di antara kehidupan manusia. Jadi saudara mau terima sekarang atau nanti? Lebih baik nanti atau sekarang? Akan ada terus, Bapak Ibu. AI tidak akan ada lagi. AI akan terus ada. Ketiga, AI ada di sini dan akan tinggal bersama kita selama-lamanya dan akan mengubah segala sesuatu. Saudara, sekarang cara anak belajar di sekolah sudah berubah karena AI. Saudara, cara berbelanja sudah berubah. Banyak sekali orang-orang jemaat saudara mungkin ya, terutama yang cukup punya uang, mereka tidak pernah lagi pergi keluar dari rumah. Makan pakai GoFood, nanti mau belanja pakai Shopee, nanti apa saja datang ke rumah dan dia tidak perlu keluar dari rumah. Mengubah cara saudara belanja, mengubah cara saudara masak bahkan, mengubah semuanya. Akan mengubah gereja enggak? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Apakah gereja akan menjadi gereja yang kuno? Gereja sudah mengadopsi listrik. Mungkin enggak gereja tidak akan mengadopsi AI? Saudara akan mencoba memperlambat. Bisa memperlambat, tapi menolak tidak bisa. Karena jemaat saudara sudah pakai. Dan gereja akan terus ketinggalan secara teknologi. Sekarang pun saudara, banyak orang memperkirakan ya, gereja itu sudah ketinggalan 20 tahun untuk teknologi. Seluruh bisnis, seluruh ini sudah maju, gereja yang paling tertinggal dengan teknologi. Nah, saudara enggak apa-apa, enggak pakai, enggak apa-apa. Sekarang saya tanya, kira-kira jemaat saudara akan tinggal di gereja saudara yang kuno dan yang tidak mengadopsi teknologi dan tidak relevan dengan dunia ini? Jemaat saudara akan tinggal enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, ini menyangkut hajat hidup pendeta loh. Betul. Kalau saudara sudah tidak punya jemaat, saudara mau mengembalakan siapa? Sekarang ya Bapak Ibu, kita masih menganggap itu lucu ya. Banyak sekali gereja yang sekarang mengeluh kehilangan anak-anak muda. Hidup anak muda sudah diubah oleh teknologi. Hidup anak muda sudah berbeda sekali dengan kita. Dan kalau saudara sebagai pendeta masih bertahan, jemaat saudara tidak akan datang lagi ke gereja saudara. Yang ada tinggal nenek-nenek, kakek-kakek, atau bude, pakde, masih tinggal di gereja saudara. Tapi yang muda-muda, cara hidup mereka sudah berubah. Kalau masuk ke gereja seperti balik kan 20 tahun yang lalu. Cara melayani pun seharusnya mulai berubah. Gereja akan diperbarui dan akan dipermudah untuk bisa melayani khususnya generasi AI. Sekarang bukan generasi digital lagi, generasi AI. Anak-anak yang sudah masuk sekolah itu sekarang sudah diperkenalkan dengan AI. Dia kalau harus ke gereja, dia bilang, gereja kuno. Enggak kayak aku di sekolah, enggak tahu apa-apa. Bahkan pendetanya juga enggak tahu apa-apa. Bagaimana saudara akan mempertahankan jemaat saudara kalau saudara akan terus tertinggal? Keempat, we have to deal with it.
kita harus menghadapinya. Saudara akan memperlambat, boleh, tapi tetap nanti saudara juga akan menghadapinya. Saudara mau perlambat selama-lamanya untuk jemaat saudara, untuk saudara dan gereja tidak mengadopsi teknologi, bisa. Tapi saudara akan ditinggal oleh jemaat saudara. Pikirkan baik-baik ya. Next. Nah, karena itu Bapak Ibu kita punya 3 tujuan. Kita tidak langsung membombardir Bapak Ibu harus pakai AI, enggak. Hari ini kita ngomong-ngomong yuk, kita bicara-bicara. Kita terbuka melihat apa yang bisa dan apa yang perlu dan apa yang harus dihadapi. Eksperimen, Bapak Ibu harus mencoba AI hari ini. Supaya tahu kenapa sih anak muda, kenapa sih sekolah, kenapa sih bisnis, kenapa sih ini kok semuanya udah berubah dan semuanya pakai AI, kenapa? Bapak Ibu harus pakai AI, bisa mencoba pakai AI. Kemudian sharingkan hasilnya dengan jemaat, bahkan saudara bisa ngomong dengan jemaat, Pak atau Nak, saya mau cari ini gimana? Apakah ada alat AI yang bagus untuk saya pakai untuk mempersiapkan khotbah misalnya? Saudara bicara dengan jemaat, bahkan jemaat itu bisa involve, bisa terlibat dalam hidup saudara dan menolong gereja. Saudara, kalau saat ini gereja saudara sudah tidak ada anak muda dan Bapak Ibu tidak minta tolong anak muda, Bapak Ibu, gereja Bapak Ibu dalam bahaya. Karena kayak saya, saudara-saudara seumuran dengan saya ya, kita nggak bisa mengejar teknologi. Tapi anak muda bisa. Kalau saudara terus-menerus menghindari diri dari anak muda, Bapak Ibu akan kesulitan lagi. Terimalah mereka menjadi bagian untuk saudara bisa hidup. Menjalankan relevansi gereja dengan masyarakat secara umum. Ya, Bapak Ibu, jangan malu. Karena yang ngerti kok anak muda tuh begitu pegang, udah tahu semuanya kok Bapak Ibu. Bahkan HP saya sendiri, saya kadang harus kasih ke anak saya, Nak, tolong Nak, Mami mau gini-gini, gimana caranya? Saudara enggak boleh malu. Saudara panggil orang, bahkan ya sekarang banyak gereja ya. Banyak gereja yang sudah menyadari ini, mereka memasukkan salah satu anak muda untuk menjadi majelis yang memegang sarana prasarana gereja. Karena itu semua sudah pakai teknologi. Kita sudah tidak bisa lagi. Saudara kalau terus-menerus mencari majelis yang tua-tua, yang setua saudara, gereja saudara akan mundur. Tuh, harus cari yang lebih muda daripada saudara, ya, untuk menolong. Next, ya. Jadi saudara harus bagi-bagi. Dua hasil yang kami inginkan. Satu, kami ingin mengajar, ya. Kami ingin belajar dan mengajar bersama saudara. Kalau kami mengajar, inginnya saudara nanti bisa mengajar. Kami ingin melayani Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga melayani dan Bapak Ibu bisa memimpin. Orang kalau memimpin itu di belakang atau di depan? Depan kan? Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu apa-apa, bisa nggak saudara ada di depan? Nggak mungkin. Karena itu Bapak Ibu, saya sangat mendorong Bapak Ibu belajar dan belajar. Saudara tidak ada cara lain untuk saudara belajar. Entah belajar dari anak muda, entah belajar dari internet, entah belajar dari siapapun, usahakan terus-menerus belajar. Itu yang disebut Jokowi sebagai continuous learning. Saudara belajar terus-menerus sampai tua. Ya, next. Satu keinginan yang kami inginkan itu untuk memuliakan Tuhan. Kita memakai teknologi bukan untuk kepuasan diri sendiri. Kita memakai teknologi bukan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menghibur. Banyak hamba Tuhan yang bilang ya, teknologi itu Pak. Ya, nanti kalau teknologi kebablasan ya itu hati-hati ya. Ya, nah Bapak Ibu, saudara harus punya komitmen. Saya memakai teknologi, memakai HP yang bagus, memakai laptop yang bagus, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk hiburan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Itu ajaran dari Sabda. Kenapa Sabda mau melakukan ini? Karena Sabda ingin jemaat Tuhan maju, relevan dengan
generasi sekarang. Ini menyelamatkan gereja masa depan. Karena sekarang anak muda sudah tidak mau lagi ke gereja. Saudara harus cepat-cepat berubah untuk menolong anak-anak muda bisa tetap melayani dengan cara mereka, dengan teknologi yang lebih maju, karena itu yang mereka tahu. Ya, next. Karena itu Bapak Ibu harus belajar. Tapi belajar sekarang itu bukan berarti terus minggu depan saudara sudah beres semua ya. Teknologi terus berubah. Saudara ada berapa alat AI yang sekarang ada di dunia ini? Ada yang tahu nggak? 10? 10 alat AI? 20? 100? Oke, saya tanya yang muda ya. Aduh, sekarang ada berapa alat AI di seluruh dunia? Banyak itu berapa? Ada ukurannya? Ribuan, Bapak Ibu. Ratusan ribu. Juta. Saudara mungkin kenal cuman alat-alat AI yang selama ini dipakai oleh bisnis ya, seperti Google Maps, seperti Tokopedia dan lain-lain ya. Tapi itu banyak yang saudara bisa pakai. Nah, untuk memilih itu pun saudara perlu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, yang jelas AI is the future. AI itu adalah masa depan gereja. Gereja mau ditolong atau tidak ditolong untuk menyelamatkan generasi baru yang sudah pakai AI, dan mereka adalah bukan generasi digital, generasi AI. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dunia baru yang Bapak Ibu, walaupun sekarang ada di dunia sekarang, saudara Bapak Ibu itu sangat beruntung loh, bisa melihat bagaimana teknologi berkembang dan maju dengan luar biasa. Apalagi anak-anak Bapak Ibu. Next. Dan karena itu Bapak Ibu, mari kita memakai teknologi. Teknologi harus ditebus untuk dipakai dengan bijaksana bagi kemuliaan Tuhan, bagi pelebaran kerajaannya. Saudara, kemarin dulu saya sebenarnya pertama tuh sempat untuk gojekannya. Kita pernah nggak teriak, Tuhan kirimkan pekerjamu. Di Alkitab ada nggak? Ladang luas dan sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Saya waktu itu sedikit gojekan. Oh, Tuhan kirim AI karena kita teriak-teriak, mana anak-anak muda, mana yang mau melayani Tuhan. Sedikit banget gitu ya. Sekarang Tuhan kirim AI karena dengan AI sangat mempermudah banyak hal. Mungkin karena Tuhan kesel ya. Ini manusia, anak-anak percaya itu dipanggil untuk melayani, nggak ada yang mau. Tuhan panggil AI untuk menolong. Pertamanya gojekan ya, tapi setelah itu jangan-jangan betul ya. Karena manusia sekarang sibuk dengan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, tidak ada yang mau lagi melayani Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan terbengkalai. Pekerjaan Tuhan banyak diabaikan karena tidak ada pekerja. Sekarang dengan AI menolong, tapi bukan berarti itu menggantikan manusia. Tuhan tetap manusia yang melayani, ya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. AI akan berbahaya kalau dipakai dengan cara yang salah, motivasi yang salah, tujuan yang salah, maka itu sangat berbahaya. Saudara kalau memakai AI untuk mempersiapkan khotbah karena saudara malas belajar firman Tuhan, bahaya. Kalau saudara memakai AI dengan cara yang salah, saudara juga sangat bahaya. Jadi motivasi saudara harus benar, tujuan saudara harus benar, cara saudara harus benar. Karena AI itu bisa menyesatkan loh. Kalau saudara memakai AI dengan cara yang salah, saudara bisa disesatkan. AI itu bisa berhalusinasi, AI itu bisa memberikan informasi yang salah. Kalau caranya saudara meminta pertolongan juga salah. Jadi cara itu sangat menentukan. Nanti Ibu Epi akan menolong saudara untuk bagaimana berbicara dengan AI dan minta AI untuk menolong Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, berikutnya, next. Apa manfaat AI bagi pelayanan atau gereja? Banyak, saudara. Saya tidak bisa detail satu-satu ya. Pertama,
meningkatkan produktivitas. Kalau ketika saudara memakai AI dengan cara yang benar, sekali lagi ya, dengan cara yang benar, saudara bisa menyiapkan khotbah dengan jauh lebih singkat waktunya. Karena itu, kalau seminggu, saudara mungkin mempersiapkan khotbah bisa 2, 3, 4 jam, atau bahkan 1 hari penuh, saudara pakai untuk mempersiapkan khotbah, ya enggak? Dan saudara 1 minggu mungkin hanya bisa khotbah 1-2 kali udah. Kalau enggak, saudara recycle. Saudara mengulang, banyak dari saudara nggak punya waktu untuk mempersiapkan khotbahannya, saudara mengulang-ulang khotbah yang sudah dikhotbahkan dulu, balik lagi dikhotbahkan. Bahkan satu khotbah bisa diulang-ulang sampai 6-5 kali. Iya. Iya, betul. Nah, dengan bantuan AI, Bapak Ibu bisa mempersingkat persiapan khotbah. Bukan berarti terus, kalau gitu habis itu saya nganggur dan senang-senang. Tidak. Supaya saudara bisa khotbah 5 kali dalam seminggu. Itu tujuannya. Dan kalaupun saudara nggak dapat undangan untuk melakukan khotbah sampai seminggu misalnya 5-10 kali, saudara bisa pakai waktu saudara yang misalnya sehari itu untuk menyiapkan khotbah, sekarang bisa 5, misalnya setengah hari bisa mempersiapkan khotbah, kan sudah mempersingkat setengah hari kan? Setengah harinya untuk apa? Berdoa bagi jemaat, berdoa. Jadi saudara punya waktu lebih untuk melakukan hal yang lebih penting gitu. Tahu maksud saya ya? Bukan mengenakan saudara untuk saudara akhirnya, ya sekarang saya bisa menyiapkan khotbah 1 jam bisa selesai. Wow, habis itu saya bisa jalan-jalan, bisa tidur, bisa. Enggak. Tujuannya adalah supaya saudara lebih produktif lagi. Saudara bisa melakukan lebih baik lagi. Kemudian otomatisasi tugas rutin, tugas administrasi. Misalnya ya Bapak Ibu, mereka-mereka yang di gereja sering misalnya membuat notulen rapat, kemudian membuat ringkasan khotbah. Saudara, setelah saudara khotbah kan saudara sering diminta untuk membuat ringkasan khotbah untuk dipasang di watak gereja, ya enggak? Berapa waktu saudara butuhkan untuk meringkas khotbah saudara yang sudah saudara khotbahkan? Berapa lama? Atau saudara nggak pernah bikin ringkasan khotbah? Dengan AI, dengan hitungan menit, saudara bisa membuat ringkasan khotbah dengan sangat cepat sekali. Bukan untuk saudara ngenakkan tadi ya, tapi saudara bisa lakukan lebih banyak khotbah gitu loh. Ya, untuk produktivitas. Jadi tugas administrasi untuk membuat peta gereja, untuk mencari bahan, itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Bahkan rapat-rapat itu bisa dibuat ringkasan rapatnya, misalnya rapat BPH atau rapat apa, bisa dibagikan kepada yang lain dengan bantuan AI dengan sangat mudah sekali. Bahkan rekaman-rekaman yang misalnya saudara khotbah ya, kan direkam oleh gereja. Terus ada yang menuliskan khotbah saudara enggak? Caranya gimana? Membuat transkrip khotbah. Dengerin lagi, tulis, mandek. Dengerin lagi, tulis lagi, gitu kan? Jadi sehari bisa selesai 1 khotbah enggak? Kadang 1 hari membuat transkrip khotbah yang sudah dikhotbahkan, dituliskan itu, wow. Dengan AI, dalam hitungan menit, saudara bisa lakukan itu. Transkrip langsung bisa jadi setelah saudara khotbah. Sangat menyenangkan sekali. Itu pekerjaan administrasi yang khususnya yang diulang-ulang terus, itu bisa dipersingkat dengan AI, sehingga saudara tidak direpotkan dengan administrasi. Saudara bisa busuk jemaat, bisa berdoa untuk jemaat. Waktu saudara banyak untuk melakukan hal yang lebih penting. Itu ya. Kemudian mengolah teks secara otomatis tadi sudah saya katakan ya. Saudara membuat ringkasan khotbah menjadi mudah. Ya. Saudara mencari bahan. Saudara kan kadang pergi ke perpustakaan, apalagi kalau di rumah nggak ada buku. Gimana cara saudara mempersiapkan khotbah? Duduk di bawah pohon, menunggu wangsit. Enggak, saudara, cara mempersiapkan khotbah enggak seperti itu. Saudara harus belajar latar belakang. Kalau saudara misalnya sedang berkhotbah tentang kisah para rasul, latar belakang kisah rasul bagaimana? Kata-kata penting apa yang diucapkan di dalam perikop itu, bahasa Ibraninya apa, bahasa Yunaninya apa, inti dari khotbah itu apa, semua itu bisa ditolong dengan AI. Bukan untuk saudara, tapi setelah mendapatkan saudara tetap harus baca, tetap harus mikir,
tetap harus berdoa, Tuhan, aku sudah punya banyak ini bahan-bahan. Tuhan mau bicara apa dengan ini kepada jemaat? Saudara jadi punya waktu lebih banyak untuk berdoa. Seringkali yang saya lihat ya, karena saya juga sering berkhotbah, bahkan last minute untuk khotbah itu masih detik-detik terakhir masih menyiapkan khotbah, ya enggak? Tapi kalau saudara dibantu dengan AI, saudara akan punya waktu lebih banyak sehingga punya waktu berdoa dulu lebih banyak sebelum saudara berkhotbah. Sehingga kuasa Tuhan benar-benar nyata di dalam khotbah saudara. Kalau enggak, saudara boro-boro berdoa. Teksnya aja baru jadi untuk dikhotbahkan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian mengolah gambar. Saudara bisa dengan satu perintah saja akan keluar gambar yang saudara inginkan. Baik untuk sekolah minggu, baik untuk ilustrasi khotbah dan lain-lain. Cepat sekali. Bisa menghemat waktu dan tenaga saudara sehingga tenaga saudara bisa dipakai untuk hal yang lebih baik. Bisa menganalisa data dengan cepat dan akurat. Ya, misalnya saudara punya data jemaat. Siapa aja yang datang minggu ini? Yang tidak datang siapa? Itu ya bisa memberikan ringkasan ini dalam 1 tahun. Jemaat satu ini dalam 1 tahun itu datang berapa kali. Dan yang nggak datang berapa kali dan yang datang sekian kali. Saudara bisa menganalisa dan apa artinya. Oh kalau hari-hari Natal ini saudara bisa minta AI untuk menganalisa data jemaat sehingga saudara bisa sangat diuntungkan untuk. Saya pernah khotbah saya masukkan ke AI, saya tanya ya, khotbah saya kurang apa ya? Lalu dianalisa. 1, pendahuluannya terlalu panjang. 2, contohnya kurang banyak. Contoh maksudnya ilustrasi kurang banyak. AI bisa memberikan masukan kepada saudara sehingga khotbah saudara menjadi lebih baik, ya, dan meminimalkan kesalahan saudara. Bahkan kalau nggak masuk akal ya bilang ini dari poin ke ini tidak ada transisi. AI akan memberikan solusi untuk itu, ya. Kemudian memberikan layanan dengan cepat dan murah, ya. Jauh lebih murah daripada kalau saudara bukan menyewa ya, tapi meminta satu mahasiswa teologi untuk menolong saudara. AI akan nggak marah, nggak tersinggung. Kalau kita sewa mahasiswa atau minta mahasiswa untuk menolong saudara, misalnya menolong saudara mencarikan bahan, nanti saudara membuat khotbah, tapi mahasiswa yang mencarikan bahan-bahan untuk khotbah saudara. Kalau saudara caranya ngomong salah, mahasiswa tersinggung, ya nggak? Kalau AI nggak pernah tersinggung, ya. Bahkan kalau saudara bilang, kamu kan memberikan bahan ke saya kok jelek, saya nggak mau bahan yang ini, ya. Oh maaf ya, saya akan memberikan yang lebih baik, ya. Oke, dan mempermudah mengambil keputusan. Jadi banyak sekali saya memiliki jemaat yang sekian. Saya sudah khotbah selama setahun ini. Kira-kira khotbah topik apa yang saya belum khotbahkan selama 1 tahun yang bisa saya khotbahkan tahun ini? Itu akan diberikan. Bahkan title judul khotbah saya mungkin tidak menarik. Saudara khotbah, saudara kasih ke AI akan memberikan masukan. Saudara bilang, saya nggak menemukan judul yang menarik, yang eye-catching, yang bisa menarik jemaat itu gimana. Akan memberikan usulan pada saudara. Judul saudara bisa ini, kasih 2 atau 3 alternatif, saudara bisa memilih. Itu ya, Bapak Ibu, manfaatnya banyak sekali untuk pelayanan. Terutama kalau saudara, saya ingin membuat renungan untuk jemaat anak muda. Saya nggak bisa bahasa gaul. Tolong buatkan renungan ini, saudara udah punya renungannya, tolong buatkan menjadi bahasa anak muda. Langsung dibikinkan. Ya, khotbah saudara, nanti menyinggung ya, mungkin akan jadi 3 sesi, nggak jadi 4 sesi karena saya sudah spill di sini. Ada banyak yang saudara bisa dibantu dengan AI. Mati. Mungkin ini ya yang baterainya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti Ibu Evi dan Ibu Roma akan memberikan banyak lagi hal-hal yang saudara bisa langsung praktekkan ya. Oke, jadi saudara, kesimpulannya bagi orang Kristen sangat bermanfaat kalau 1, saudara memiliki fondasi Alkitab, prinsip firman Tuhan dalam hidup saudara dengan baik.
Kalau saudara nggak punya fondasi firman Tuhan yang baik dalam hidup saudara, saudara akan disesatkan oleh AI. Betul. Harus juga memiliki fondasi, sehingga saudara tahu. Kedua, memiliki kecerdasan digital. Saudara kalau nggak pinter digital, jangan sekali-kali main digital, karena saudara akan terjerumus. Berapa orang di antara saudara yang sudah menjadi korban hoax? Saudara tertipu oleh informasi yang ada di internet. Itu membutuhkan kecerdasan digital. Nanti kita akan bicara lebih banyak ya. Oke, juga banyak belajar dan banyak bereksperimen. Jangan males, suatu kali sudah. Kadang pakai AI itu harus berkali-kali diulang-ulang sampai saudara mendapatkan hasil yang baik. Ya, next. Nah, saya akan bicara tentang kecerdasan secara khusus ya. Ada yang namanya AI quotient atau kecerdasan AI. Saudara pernah tahu IQ? IQ untuk apa? Mengukur kecerdasan intelektual kita. Ada namanya kecerdasan atau AIQ. Bukan IQ, bukan EQ. EQ itu emotional intelligence. Tapi ada yang namanya AIQ. AIQ itu di dalamnya itu terdiri dari 3 unsur. 1, AI literacy. Saudara pernah dengar kata digital literacy atau literasi digital? Saudara harus punya dulu. Kemudian AI intelligence, saudara harus punya kecerdasan AI. Kemudian yang ketiga, saudara harus punya AI responsibility atau tanggung jawab. Maka saudara akan memiliki kecerdasan yang dewasa. Jadi saudara, kecerdasan AI itu tidak tergantung dengan umur saudara. Saudara, mungkin saya sudah tua, saya punya banyak bijaksana. Belum tentu. Nah, kita akan lihat bersama-sama. AI literacy. Apa sih literasi AI? Kalau saudara ingin terjun di dunia AI, saudara harus tahu konsep dan juga terminologi AI. AI itu apa? Cara kerjanya bagaimana? Kemudian kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Terus cara berkomunikasi dengan AI itu gimana? Apa saja alat-alat AI yang bisa saya pakai untuk menyiapkan khotbah beda, untuk sekolah minggu beda, untuk memudah beda, untuk membuat gambar dan membuat khotbah atau teks beda, ya. Alatnya tuh beda-beda, tidak hanya satu. Kemudian bagaimana cara make ChatGPT itu gimana sih? Kemudian juga pengetahuan teknis. Kalau saya membuat begini, kenapa hasilnya begini? Kalau saya membuat kata-kata perintah saya itu begini atau prompt itu kata perintah yang saya bikin itu begini, kenapa keluarnya begini? Cara tepat untuk bisa mengeluarkan hasil saya inginkan itu bagaimana? Saudara harus punya literasi, punya pengetahuan literasi untuk AI. Lalu tahu dampak buruk dari AI itu apa, saudara juga harus tahu. Kalau saudara nggak tahu itu, saudara benar-benar akan terjerumus dan saudara akan menjadi kecanduan dengan AI. Sangat buruk ya. Next. Nah, setelah literasi, maka saudara harus punya intelektual, kecerdasan AI. 1, untuk membedakan prompt yang benar, prompt yang jelek, prompt yang efektif, prompt itu perintah ya. Itu apa bedanya? Lalu tahu cara mengambil keputusan. Oke, kalau AI yang pertama promptnya seperti ini, hasilnya seperti ini, yang kedua hasilnya begini. Cara untuk membedakan itu baik yang mana, buruk yang mana. Kalau AI memakai bahan, AI itu bukan datang punya pikiran sendiri. AI itu mengambil data dari seluruh internet. Data di seluruh internet banyak enggak? Selain banyak, apakah semuanya itu Alkitabiah? Tidak. Alkitabiah mungkin 10%, tapi selebihnya itu, bahkan mungkin kurang dari 10%. Selebihnya itu data dari agama yang lain, dari apapun yang lain, Bapak Ibu. Jadi saudara harus hati-hati mengambil keputusan. Ternyata yang saudara percaya itu bahan yang diambil AI dari Jehovah Witness. Saudara nggak tahu. Wah, itu bisa celaka sekali ya. Kemudian kritis dalam jawaban yang diberikan AI. Tahu kapan AI itu berhalusinasi. Oh ya, ini salah nih. Ini enggak ada kok bisa ngomong gini. Saudara nggak bisa menyalahkan, wah AI-nya buruk langsung dibuang. Enggak. Cara saudara memberi perintah itu salah. Bukan AI-nya yang salah, tapi saudara yang salah. Lalu mampu mengajar
AI untuk memberikan hasil yang lebih baik. AI itu bisa belajar, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara kasih tahu AI, misalnya ya, AI saya adalah seorang laki-laki yang sudah bersuami, sudah berkeluarga, dan sudah punya cucu. AI akan tahu, besok lagi saudara tidak akan diberikan informasi-informasi untuk laki-laki yang masih single. Karena saudara sudah berumur gitu ya, sudah punya cucu. Seperti itu, saudara mengajar AI itu kenal saudara itu siapa, sehingga dia tidak memberikan informasi yang salah untuk saudara. Misalnya saya laki-laki, harus bilang ke AI, saya seorang laki-laki. Soalnya kalau enggak, saudara mungkin akan diberi informasi-informasi yang berhubungan dengan perempuan. Padahal saudara punya jiwa laki-laki yang harus punya pendapat seperti laki-laki, bukan seperti perempuan gitu ya. Dan lain-lain. Saya tidak bisa membacakan semuanya, tapi kira-kira ya, saudara harus punya kemampuan untuk bisa membedakan. Sehingga saudara bisa tahu juga bagaimana ya dipakai untuk pelayanan. Pelayanan seperti apa kita nggak tahu karena gereja saudara kebutuhannya beda-beda satu dengan yang lain. Next. Ya, karena itu Bapak Ibu, AI akan terus berkembang, saudara harus terus belajar. Kalau saudara mulai besok, saudara sudah ketinggalan. Mulai sekarang, hari ini. Ya, oke, next. Saudara ada banyak sekali bahan-bahan edukasi untuk saudara belajar tentang AI. Itu dari ai.sabda.org. Silakan datang, mengikuti banyak sekali seminar yang sudah diberikan, sudah belajar pelan-pelan, mengunyah pelan-pelan, diskusi dengan sesama hamba Tuhan, bagaimana sebaiknya dan bagaimana gereja saudara bisa dimajukan dengan AI. Bukan untuk menjadi terkenal dan saudara menjadi orang yang super sibuk tapi tidak melakukan hal yang dibutuhkan oleh gereja, ya. Tetapi bagaimana gereja saudara betul-betul menjadi gereja yang diinginkan oleh Tuhan, melayani jemaat saudara, melayani generasi baru. Gereja itu bukan melayani generasi lama, Bapak Ibu, tapi mempersiapkan generasi baru. Bagaimana generasi AI ini bisa kerasan di gereja, bisa bertumbuh di gereja, bisa maju dan melayani di gereja. Harus dengan cara baru, harus dengan cara yang lebih relevan dengan mereka, sehingga gereja bisa maju dengan baik. Itu ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Maaf saya terlalu panjang, tapi waktu berikutnya saya akan berikan Ibu Evi. Bapak Ibu sudah siap untuk berpraktek?